Kecamatan 11 Kabupaten Indramayu di UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Soleha sebagai guru bahasa Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kita akan adakan sesi supervisi di mana saya akan menyupervisi kegiatan pembelajaran Ibu di kelas ya. Nah, adapun pertanyaan yang akan saya berikan sama Ibu ya. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan dalam supervisi akademik kali ini? Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti tujuan pembelajarannya siswa mampu menulis teks deskripsi dengan sudut pandang orang pertama dengan tepat. Jadi nanti siswa itu mampu menuliskan setelah diberikan teks deskripsi. Sudut pandangnya kan ada orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Itu yang akan dibahas. Baik, itu adalah tujuannya. Dan yang kedua adalah apa pengembangan dan hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Nah, area pengembangan yang hendak saya capai nanti yaitu mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Itu yang nanti saya kembangkan di dalam pembelajaran teks deskripsi. Nah, hal apa yang akan Ibu siapkan dalam pembelajaran kali ini seperti strategi, metode, atau media pembelajaran yang nanti Ibu akan sampaikan? Nah, untuk persiapan strateginya dalam pembelajaran kali ini, yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap dari awal sampai akhir, sintaksnya, pendahuluan, isi, dan penutupnya. Nah, yang kedua, memberikan contoh nyata supaya siswa mampu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan teks deskripsi tersebut. Terus selanjutnya yaitu menyiapkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa yang setelah nanti saya sampaikan. Nah, dalam persiapan ini strategi yang selanjutnya yaitu metode yang akan saya gunakan dengan menggunakan diskusi kelompok. Jadi nanti di dalam kelas dikelompokkan antara 4 sampai 5 kelompok lah satu kelas itu. Nah, strateginya yaitu strategi berdiferensiasi dan medianya Infocus, PowerPoint, PPT, dan lainnya yang sudah saya siapkan. Bagus sekali ya Bu, nanti strategi yang akan Ibu kembangkan adalah berdiferensiasi dan metodenya adalah diskusi kelompok. Media pembelajarannya seperti yang sudah Ibu sebutkan, kayak tadi ada PPT ya, ada Infocus dan lain sebagainya. Oke. Nah, nanti saya akan mengobservasi atau mensupervisi kegiatan Ibu di kelas ya. Dan setelah observasi nanti kita akan bertemu lagi dan berbincang lagi dalam sesi pasca observasi, tapi ditemani oleh pengajar praktik saya Bu ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri dari percakapan kali ini, hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Nah, percakapan hari ini saya dengan Ibu yang pertama ya tadi tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran tersebut, dan yang ketiga yaitu persiapan strategi dalam hal pembelajaran di hari itu. Nah, pembelajarannya ini saya akan melaksanakan di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 di kelas 9 jam pertama yaitu tentang teks deskripsi. Saya guru bahasa Indonesia Ibu di SMPN Satang Trisi. Terima kasih banyak Ibu. Nanti kita akan sama-sama bertemu lagi di hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Terima kasih banyak. Pertama bahasa Indonesia. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca
Pasca Observasi bersama saya Ani Umihani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Indramayu dari UPTD SMP Negeri 1 Atap 2 Trisi. Saya masih ditemani oleh Ibu Siti Soleha sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Ibu Eva Sisandinova sebagai pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 11. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Eva, Ibu Siti? Alhamdulillah Baik, baik. Alhamdulillah baik. Baik, percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi yang mana proses belajar yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana kesan atau perasaan Ibu setelah menyajikan pelajaran ini? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Ya, terima kasih Bu Ani pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang kesan saya dalam menyajikan pembelajaran kali ini, menurut saya sudah sesuai dengan sintak dan sesuai dengan pembelajarannya. Namun ada satu yang menurut saya masih kurang, sebenarnya kurang mantap atau kurang sesuai, sedikit sekali ada. Baik, berarti semuanya sudah bagus ya Bu? Iya. Ada beberapa saja yang masih kurang. Yang kedua adalah menurut Ibu apa hal yang sudah baik dan hal yang belum baik dalam pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Nah, menurut saya sendiri ya, yang sudah baik dalam hal pembelajaran yang kemarin saya lakukan dalam pembelajaran ini, hal baiknya yaitu yang pertama siswa aktif, keaktifan siswa, terus dalam hal mereka berdiskusi dalam kelompoknya, terus tentang presentasinya dan lain sebagainya. Media juga sudah saya sudah baik. Baik, berarti yang sudah baik adalah mengaktifkan anak dalam proses pembelajaran. Yang belum baiknya adalah media yang belum baik. Nah, bagaimana perkiraannya mengenai akan tercapainya tujuan pembelajaran? Nah, pencapaiannya alhamdulillah menurut saya sudah tercapai semua dari awal sampai akhir pembelajaran sudah tercapai. Alhamdulillah sudah tercapai dengan baik ya Bu. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa? Nah, menurut saya kesulitan siswa itu dalam hal presentasi, karena dalam bahasa Indonesia kan anak dituntut untuk bisa berbicara bahasa Indonesia gitu ya. Karena menurut saya mereka masih ada kadang berbicara itu atau presentasi menggunakan bahasa ibu atau bahasa Jawa yang ada di sini gitu. Pengen saya mereka menguasai untuk berbicara bahasa Indonesia dengan baik gitu, sesuai dengan arahan saya, sesuai dengan apa kaidahnya. Baik, berarti yang menjadi kesulitan siswa adalah masih belum bisa untuk memberikan ucapan-ucapan Ya, atau bahasa-bahasa yang baik dan benar sesuai Speaking dengan apa namanya public kata speaking. iya menurut bahasa Inggris ya, kalau saya bahasa Indonesia itu Iya. jadi mereka belum menguasai gitu Baik, untuk baik, berbahasa baik. Indonesia yang baik. Nah, terus apa yang menjadi kesulitan Ibu sendiri dalam Nah, belajar ini? menurut saya sendiri ya menjadi kesulitannya itu kalau anak-anak tadi kan sudah aktif dan sudah menguasai tentang pembelajaran. Nah, menurut saya kesulitannya itu dalam medianya bukan dalam hal menyajikan media tapi sarana, karena sarana medianya itu kurang di satu atau dua divisi. Iya, karena menurut saya punya infokus satu berebut dengan guru lain yang memang mereka juga pengen menggunakan gitu. Iya. Jadi ibaratnya ya udah kita mengalah atau manual gitu dalam pembelajarannya. Itu yang menjadi kesulitan saya. Yang menjadi kesulitan Ibu adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti Infokus yang selalu berebut sama guru-guru yang lainnya Bu ya.
Selanjutnya, bagaimanakah alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Nah, untuk menanganinya alternatif yang kesulitan tadi, yang pertama kan tadi siswa sulit untuk berbicara, pembiasaan. Jadi saya akan menerapkan pembiasaan berbahasa Indonesia baik dalam pembelajaran maupun di lingkungan sekolah, baik dalam saya sendiri maksudnya bahasa Indonesia maupun dari mempelai lain. Jadi saya minta guru lain juga dalam hal pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah itu. Dan yang kedua tentang tadi karena sarananya kita kurang dalam pembelajaran baik itu infokus. Nah, saya mengatasinya dengan mencari media dari YouTube, dari media lainnya untuk disajikan. Intinya tidak apa namanya? Tidak terfokus pada sarana itu. Jadi saya memilih untuk mengkreasikan, menginovasikan medianya mencari sendiri gitu. Bagus sekali ya Ibu ya. Yang pertama tadi untuk alternatifnya adalah menerapkan pembiasaan bahasa yang baik dan Betul. benar. Yang kedua adalah mencari media lain selain fokus. Kita akan mencari alternatif lain selain menggunakan fokus tersebut. Selanjutnya, marilah apa saja hal-hal yang ingin Ibu usulkan untuk kemajuan sekolah, khususnya dalam pembelajaran di mata pelajaran ini sendiri. Ya, nah untuk usulan saya untuk kemajuan khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yang pertama adalah tentang buku. Pengennya saya ibaratnya meskipun kita tidak membeli gitu, kita berkunjung ke perpustakaan atau kita koordinasi atau kolaborasi dengan perpustakaan Indramayu atau perpustakaan lainnya untuk pembiasaan literasi pada anak-anak kita, karena literasi merupakan ujung tombak dari pembelajaran baik bahasa Indonesia maupun pelajaran lainnya itu. Ya, baik. Bagus sekali ya Bu ya. Terus untuk rencana tindak lanjut, ya apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan pembelajaran kelas? Nah, rencana tindak lanjutnya saya akan mengapresiasikan dan mengimplementasikannya dengan cara memilih media yang sesuai dalam pembelajaran saya gitu, bahasa Indonesia. Yang kedua, rencana tindak lanjutnya yaitu selain media tadi, anak-anak bisa juga dibawa ke luar ruang kelas gitu dalam pembelajaran untuk pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Biasanya anak-anak itu kalau diajak keluar ruangan mereka sangat antusias, Bu. Jadi saya berpikirnya, berarti mereka tidak jenuh gitu katanya. Kalau di dalam kelas mereka jenuh dengan ruang lingkup yang ibaratnya itu aja. Kalau kita bawa ke pinggir sawah atau kita ke pinggir kebun gitu, mereka rada refresh gitu, dapat menangkap semua apa yang saya berikan pembelajarannya. Berarti itu ya Bu ya, rencananya Ibu akan memilih media yang sesuai. Terus juga pembelajaran yang akan menyenangkan. Iya, aktif, kreatif dan menyenangkan yang penting untuk siswa. Nah, kapan ini akan melaksanakannya Bu? Nah, rencananya tindak lanjut saya ini minggu depan Ibu Ani. Iya, karena lebih cepat lebih baik gitu, supaya mereka itu antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sangat menarik sekali. Nah, dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan tindak lanjut? Nah, dukungan saya untuk melaksanakan tindak lanjut ini ya, yang pertama tadi media ya, pengennya infokus diadakan diadakan lagi, maksudnya tuh pengadaan media, pengadaan sarana prasarana Itu juga ya kalau bisa. Terus apalagi ya, anak-anak lebih aktif lagi, lebih pembiasaan bahasa Indonesianya dilebihkan atau dikuasai, ditingkatkan. Nah, yang terakhir nih Bu, siapa saja yang akan dilibatkan dalam rencana tindak lanjut ini? Nah, rencananya yang akan saya libatkan dalam tindak lanjut ini, yang pertama kepala sekolah pastinya ya, terus rekan guru, peserta didik, dan bila perlu saya akan melibatkan ini
wali murid atau masyarakat. Karena mereka juga perlu tahu dan perlu memahami tentang pembelajaran kita di sekolah gitu. Jadi bukan hanya pendidik, peserta didik maupun kependidikan, melainkan masyarakat juga harus andil dalam pembelajaran kita gitu, supaya apalagi wali murid itu harus tahu gitu di dalam kita pembelajaran. Sangat bagus dan sangat menarik. Terima kasih Bu Ani. Nah, saya jadi senang, saya juga merasa termotivasi juga dari percakapan kita kali ini. Baik Ibu, terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan rencana Ibu akan cepat terrealisasi. Amin, amin ya. Nah, baik, selanjutnya saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ibu Eva Susanti Nova sebagai pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan proses observasi pasca observasi ini. Mangga Ibu. Baik, terima kasih Bu Ani. Di sini saya sedikit saja untuk menyampaikan umpan balik atas coaching pasca observasi ya. Coaching pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Ani beserta Bu Siti. Di sini Bu Ani sudah melaksanakan coaching dengan baik. Pemberian pertanyaan yang pemantik juga sudah cukup baik sehingga Bu Siti mampu menyampaikan dengan lugas juga, kemudian juga Bu Ani mampu untuk menggali potensi apa yang ada di dalam Bu Siti, sehingga coaching ini tidak bersifat tidak bersifat monoton, tetapi tergali sampai di titik atas, sampai di tadi langkah pengembangan apa yang akan diambil sama beberapa stakeholder yang terkait untuk ikut memajukan atau ikut andil dalam program yang akan dikembangkan oleh Bu Siti. Seperti itu, Bu Ani tetap dipertahankan metode coachingnya. Siap Ibu, terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu. Baik sekali. Nah, baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Eva Susanti Nova dan juga Ibu Siti Sureha sudah berkenan untuk saya repotkan ya. Siap. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.